Sore itu, udara di luar terasa segar, membawa aroma lembut dari kebun bunga yang ditanam di halaman belakang rumah. Di dalam ruang tamu, suasana terasa hangat, dengan cahaya temaram yang jatuh melalui tirai tipis. Tokoh utama, yang baru saja menikahi adik perempuan dari kakak iparnya, duduk di sofa, merasa canggung di antara keluarga baru yang dikenalnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang kehadiran kakak iparnya. Nina, kakak iparnya, duduk di kursi dekat jendela, sambil menyusun cangkir teh di tangannya dengan elegan. Ada aura ketenangan yang menyelubungi dirinya. Senyum manisnya tidak pernah tampak berlebihan. Tapi setiap kali dia berbicara, ada sesuatu yang membuat tokoh utama merasa terpesona. Entah itu cara dia berbicara, atau cara dia memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut orang lain, seolah ia benar-benar ingin mengerti dan menghargai. Saya pikir kamu akan merasa nyaman di sini setelah beberapa waktu, kata Nina, menatap dengan lembut. Keluarga saya memang agak berisik, tapi itu hanya karena mereka sangat peduli. Tokoh utama tersenyum kecil, merasa sedikit canggung dengan perhatian yang begitu hangat. Aku yakin itu bukan masalah. Aku hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Nina tertawa pelan. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua orang butuh waktu. Lagi pula, kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dia menatapnya sejenak, seolah menunggu respon. Namun kemudian mengalihkan pandangannya keluar jendela, ke arah kebun bunga yang terhampar di halaman. Lihatannya begitu tenang dan penuh perhitungan. Seolah Nina sedang merenung tentang sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin tak ingin diungkapkan. Namun, pada saat itu, tokoh utama tak bisa menahan rasa penasaran. Ada sesuatu yang memancar dari dirinya, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat percakapan berlanjut, Nina lebih sering terlibat dalam diskusi dengan penuh perhatian, memotong kata-kata dengan pertanyaan cerdas, memberikan pendapat yang bijak. Setiap kali mereka bertemu mata, ada ketegangan kecil yang tak terucapkan. Ketegangan yang hanya bisa dirasakan, bukan diucapkan. Apakah ini hanya rasa tidak nyaman karena ia merasa berada di tengah keluarga baru? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar itu? Sore berlanjut, dan setelah makan malam, Nina mengajak tokoh utama berjalan-jalan di halaman belakang rumah. Aku sering datang ke sini untuk menyendiri, kata Nina sambil melangkah keluar ke jalan setapak yang terbuat dari batu bata. Kadang-kadang, aku butuh waktu untuk berpikir, untuk hanya meresapi suasana. Tokoh utama mengangguk. Aku bisa mengerti itu. Terkadang, aku merasa seperti dunia ini terlalu ramai, dan aku hanya ingin mencari kedamaian. Mereka berjalan di sepanjang kebun yang rimbun, dengan bunga-bunga berwarna cerah yang bermekaran di sepanjang jalan. Ada sesuatu tentang malam itu yang terasa berbeda. Hampir seperti dunia di sekitar mereka terhenti sejenak. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang gelap, dan angin sepau-sepau mengusap lembut wajah mereka. Di tengah-tengah percakapan ringan itu, tokoh utama merasa seolah setiap kata yang diucapkan Nina mengandung lebih dari sekadar informasi. Ada kedalaman dalam suaranya, ketulusan yang terasa begitu nyata. Di setiap gerakan tubuhnya, ada kelembutan yang memikat. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Nina, berhenti sejenak, menatap langit yang penuh bintang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Setelah menikah, aku maksudku. Tokoh utama terkejut, namun merasa tertarik dengan pertanyaan itu. Aku merasa banyak hal. Ada kegembiraan, tentu saja, tapi juga ada ketidakpastian. Segala sesuatu terasa baru, dan kadang-kadang aku merasa seperti harus mencari cara untuk menyesuaikan diri. Nina menoleh padanya, dan ada secercah pemahaman dalam matanya. Aku tahu apa yang kamu maksud. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu, katanya lembut. Namun, kita tidak bisa membiarkan rasa tidak pasti itu menghalangi kita. Hidup ini terlalu singkat untuk terus ragu-ragu. Mereka melanjutkan jalan mereka dalam diam, masing-masing terbenam dalam pikiran sendiri. Namun, ada perasaan yang tidak bisa diabaikan. Ketika tangan Nina menyentuh bahu tokoh utama secara tidak sengaja, ada getaran halus yang mengalir di antara mereka. Sentuhan itu hanya sekejap, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Tokoh utama merasa jantungnya berdegup lebih cepat, namun tak bisa menjelaskan mengapa. Mereka berhenti di sebuah bangku taman yang terletak di sudut kebun, di bawah pohon besar yang rimbun. Nina duduk lebih dulu, membiarkan tokoh utama duduk di sampingnya. Aku rasa kamu masih butuh waktu untuk benar-benar merasa nyaman,
kata Nina, menatap wajah tokoh utama dengan penuh perhatian. Tapi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tokoh utama mengangguk, meski hatinya sedikit berdebar. Terima kasih, Nina. Aku merasa lebih baik sekarang. Hanya saja, kadang-kadang rasanya semua terlalu cepat. Nina tersenyum, dan untuk sesaat, ada kehangatan yang terasa begitu dekat. Segala sesuatu yang berharga memang membutuhkan waktu. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Malam itu berakhir dengan percakapan yang ringan, namun kedalaman perasaan yang tak bisa disangkal. Ketika tokoh utama kembali ke dalam rumah, ia merasa sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tak terucapkan, namun selalu hadir dalam setiap tatapan Nina. Mungkin itu hanya perasaan biasa, perasaan seorang kakak ipar yang peduli pada keluarga baru mereka. Atau mungkin, perasaan itu lebih dari sekadar itu. Setelah malam itu, perasaan tokoh utama terhadap Nina semakin sulit untuk disangkal. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang terbangun, ketegangan yang tak diucapkan namun bisa dirasakan di udara di sekitar mereka. Ketika Nina menyapa, ada kehangatan dalam suaranya yang tak bisa diabaikan. Ketika mereka berbicara, percakapan mereka terasa lebih dalam, lebih intim, meskipun keduanya berusaha untuk menjaga batasan yang ada. Pagi-pagi setelah berjalan-jalan di kebun, tokoh utama merasa sedikit canggung. Ia tahu perasaan ini belum tentu sesuai dengan posisi mereka dalam keluarga, tetapi perasaan itu datang begitu kuat. Beberapa kali, saat Nina tersenyum atau melontarkan lelucon kecil, hati tokoh utama berdegup lebih kencang dari biasanya. Namun, ia berusaha menenangkan dirinya, berfokus pada percakapan biasa yang seharusnya tidak terlalu emosional. Suatu sore, Nina mengundangnya untuk membantu di kebun belakang, yang merupakan proyek yang ia kerjakan sendirian. Aku sedang menata ulang kebun, dan akan sangat membantu jika kamu bisa memberiku tangan. Ujarnya, menyarankan agar mereka bisa melakukannya bersama-sama. Aku tahu ini bukan hal yang biasa, tetapi aku rasa kamu bisa membantu. Tokoh utama mengangguk, merasa sedikit canggung namun juga tertarik dengan tawaran itu. Mereka mulai bekerja, merapikan bunga-bunga yang mulai tumbuh liar dan menata batu-batu kecil di sepanjang jalan setapak. Nina tampaknya begitu tenang, bergerak dengan lincah dan penuh perhatian, seolah setiap gerakan memiliki tujuan yang jelas. Ada keselarasan dalam dirinya, yang tidak hanya terlihat dalam cara dia bekerja, tetapi juga dalam cara dia mengatur perasaan orang-orang di sekitarnya. Kalau aku bisa, aku ingin bisa memiliki ketenangan seperti itu, kata tokoh utama, tanpa berpikir panjang, sambil merapikan beberapa tanaman yang mulai terkulai. Seperti kamu, sepertinya kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Nina menoleh dan tersenyum lembut. Mungkin kamu hanya belum menyadari bahwa ketenangan itu datang dari dalam diri. Semua orang punya cara masing-masing untuk menenangkan pikiran mereka. Tokoh utama mengangguk, tertegun oleh kata-kata Nina. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dalam diam untuk beberapa saat. Setiap kali tangan Nina menyentuh tanaman atau batu yang mereka atur, ada sensasi halus yang seakan menembus ruang di antara mereka. Begitu sering mereka saling bertukar senyuman atau pandangan, tetapi semuanya selalu terasa lebih dari sekadar kebiasaan. Ada sesuatu yang dalam, yang tak bisa diungkapkan dengan mudah. Mereka beristirahat sejenak, duduk di bangku taman yang telah mereka rapi ulang. Angin berhembus pelan, membawa aroma segar dari kebun yang baru saja mereka perbaiki. Matahari sudah mulai terbenam, menciptakan cahaya lembut yang menyelimuti seisi halaman belakang. Dalam keheningan itu, tokoh utama merasakan sesuatu yang berbeda dalam atmosfer di sekitarnya. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Namun ia tahu bahwa ada koneksi yang semakin dalam. Nina menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu tahu, saya senang bisa berbicara denganmu, kata Nina, matanya berbinar lembut. Kamu bukan hanya seorang yang baik hati, tapi kamu juga sangat penuh perhatian. Tokoh utama merasa pipinya memanas, meskipun ia tidak tahu apakah itu karena pujian tersebut atau karena kenyataan bahwa perasaan yang ia rasakan semakin kuat. Aku juga merasa begitu. Terima kasih, Nina. Ada keheningan yang berlangsung cukup lama. Nina menatap ke depan, seolah berpikir, dan ketika ia berbicara lagi, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Terkadang, saya merasa seolah saya harus menjaga semuanya sendirian. Tapi berbicara dengan seseorang yang mengerti rasanya sangat menenangkan.
Tokoh utama merasa gelisah mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Nina sudah memiliki hidupnya sendiri. Tetapi perasaan yang berkembang ini mulai terasa semakin sulit diabaikan. Ia merasa sedikit bersalah. Seperti memasuki wilayah yang seharusnya tidak ia masuki. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan kedekatan yang semakin mendalam ini? Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu, setelah makan malam. Keluarga lainnya sudah pergi tidur, meninggalkan keduanya dalam suasana yang lebih tenang dan sepi. Nina duduk di sebelah tokoh utama, yang merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Ada kehangatan yang datang dari kedekatan mereka. Namun ia tahu ada batas yang tidak bisa dilewati. Kadang-kadang aku merasa seperti kita hidup dalam dunia yang terpisah, kata Nina, suaranya rendah dan penuh makna. Seperti ada banyak hal yang tidak bisa dibicarakan. Banyak hal yang tidak bisa disinggung. Tokoh utama menatapnya, berusaha mencerna kata-kata itu. Maksudmu? Maksudku, Nina melanjutkan dengan sedikit senyum tipis. Terkadang kita punya perasaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Takut akan konsekuensi, atau mungkin takut kalau itu bisa merusak apa yang sudah ada. Tokoh utama merasa matanya bertemu dengan Nina, dan dalam momen itu, ada perasaan yang kuat mengalir di antara mereka. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut tokoh utama, hanya sebuah tatapan yang penuh makna. Sesuatu yang dalam mulai muncul, tetapi mereka tidak membicarakannya. Sebuah ketegangan yang tak terucapkan, yang terus berkembang dengan setiap senyuman dan tatapan yang saling bertemu. Nina perlahan memalingkan wajahnya ke arah jendela, seolah mencoba mencari jawabannya di luar sana. Terkadang, saya berpikir, jika saya bisa lebih terbuka tentang perasaan saya, dunia ini akan terasa lebih mudah. Tapi rasanya sulit untuk melakukannya. Tokoh utama merasakan hatinya berdegup lebih cepat, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu perasaan ini tak seharusnya ada. Mereka adalah keluarga, dan batas-batas itu harus dihormati. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar perasaan bersalah. Ada perasaan yang terpendam dalam dirinya yang ia kesulitan untuk pahami. Malam itu berakhir tanpa kata-kata yang benar-benar mengungkapkan apa yang terpendam di antara mereka. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Namun perasaan itu tetap ada, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa hubungan ini berada pada titik kritis. Sebuah titik di mana ketegangan emosional bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun, untuk saat ini, mereka memilih untuk diam. Mungkin karena mereka tahu bahwa kadang-kadang, kata-kata tidak perlu diucapkan untuk mengerti. Hari itu, udara terasa berbeda. Setiap detik yang berlalu seolah membawa keheningan yang lebih dalam, seiring dengan kenyataan yang semakin jelas. Tokoh utama merasa ada ketegangan yang semakin kuat di antara dirinya dan Nina, meskipun mereka berusaha menghindarinya. Semua yang terjadi sebelumnya, senyuman, percakapan yang lebih dalam, dan setiap momen yang mereka bagi, seolah menyatu menjadi sebuah benang merah yang menghubungkan mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Namun, mereka tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit, dan perasaan ini harus segera dihadapi, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Pagi itu, Nina datang lebih awal ke rumah, membawa beberapa bahan untuk sarapan. Ia tersenyum seperti biasa, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Mungkin karena keduanya tahu bahwa percakapan yang mereka hindari harus terjadi, dan perasaan yang sudah lama terpendam tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Tokoh utama duduk di meja makan, mencoba untuk menyembunyikan kegelisahannya. Pagi, Nina, katanya dengan suara yang agak tegang. Ia berusaha menyembunyikan perasaan yang mendalam, meskipun tidak mudah. Tidak setelah malam itu, setelah percakapan yang membuka banyak hal dalam diri mereka. Selamat pagi. Jawab Nina dengan senyum yang sedikit terpaksa. Aku membawa sarapan. Semoga kamu suka. Ia meletakkan piring-piring di atas meja, tetapi perhatiannya tak benar-benar tertuju pada makanan. Mereka saling menatap sebentar, sebelum Nina akhirnya duduk di seberang tokoh utama. Keheningan melanda ruangan. Tidak ada yang berkata-kata, meskipun keduanya tahu bahwa ini adalah saat yang harus dibicarakan. Sebuah percakapan yang sudah lama tertunda. Sepertinya kita perlu bicara. Nina akhirnya membuka percakapan. Suaranya rendah namun penuh makna. Tentang semuanya. Tentang apa yang kita rasakan. Tokoh utama mengangguk pelan. Meskipun perasaan di dalam dadanya seperti terjepit. Ini adalah percakapan yang mereka hindari. Tetapi mereka tahu itu tak bisa lagi ditunda. Aku tahu.
katanya perlahan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Nina menghela napas, matanya menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali menatap tokoh utama. Aku juga merasakannya. Tapi aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Kita harus tahu apa yang benar-benar kita inginkan, dan apakah ini layak dipertaruhkan. Apakah kamu berpikir kita harus berhenti? Tanya tokoh utama, suaranya hampir berbisik. Berhenti merasakan ini? Nina mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Aku tidak tahu. Tapi aku rasa kita harus memberi jarak. Kita harus memberi ruang untuk berpikir. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tokoh utama merasa hatinya berat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Nina benar. Namun bagian dalam dirinya menolak kenyataan bahwa mereka harus mundur. Perasaan yang tumbuh di antara mereka bukanlah perasaan yang bisa begitu saja dilupakan. Ada kedekatan yang dalam, ketertarikan yang tak bisa dipungkiri. Tapi pada saat yang sama, mereka berdua tahu bahwa mereka berada dalam wilayah yang penuh dengan batasan. Apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan ini? Tanya tokoh utama, matanya kini terfokus pada Nina. Jika kita mengabaikan semua perasaan ini dan memilih untuk terus melangkah bersama? Nina diam sejenak, memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Mungkin kita bisa merasa lebih bahagia untuk sementara. Tetapi apa yang kita rasakan, itu akan tetap ada, dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak dalam sesuatu yang kita tahu tidak benar. Tokoh utama merasa kebingungannya semakin dalam. Ia ingin sekali mengatakan bahwa mereka bisa menghadapinya bersama, bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun suara hati yang rasional mengatakan bahwa mereka harus berhenti sebelum semuanya lebih jauh lagi. Jadi, kamu pikir kita harus berhenti semuanya? Tanya tokoh utama, matanya penuh dengan rasa ragu dan kecemasan. Nina menatapnya dengan tatapan lembut. Aku tidak tahu. Tapi aku rasa kita harus memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan perasaan ini merusak apa yang sudah ada. Jadi, kita hanya akan membiarkan perasaan ini menguap begitu saja. Tokoh utama merasa kesal, meskipun ia tahu itu adalah keputusan yang bijak. Aku merasa seperti kita sedang mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Aku tahu ini sulit, jawab Nina dengan lembut, tapi kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan kenyataan. Kita berdua harus berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang kita. Ada orang lain yang juga akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di antara kita. Kata-kata Nina benar-benar menyentuh inti permasalahan. Mereka bukan hanya berdua. Ada keluarga yang harus dijaga, hubungan yang harus dipertahankan. Keputusan yang mereka buat bukan hanya akan mempengaruhi mereka, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Dan meskipun perasaan mereka saling tarik-menarik, mereka harus tahu kapan untuk mundur. Aku mengerti, kata tokoh utama dengan suara yang berat. Kita harus memberi jarak untuk sementara waktu. Aku tahu ini adalah yang terbaik. Nina tersenyum kecil. Meskipun senyum itu tidak sepenuhnya terasa lega. Aku hanya ingin kita tetap bisa menjaga hubungan baik, tanpa ada yang terganggu oleh perasaan ini. Kita akan baik-baik saja. Aku yakin. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibir Nina, tokoh utama tahu bahwa mereka berdua merasa kehilangan. Ada sesuatu yang indah yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, kenyataan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hubungan ini dengan cara yang lebih dalam membuat keduanya merasa seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Hari itu berakhir dengan perasaan yang masih menggantung. Meskipun keputusan sudah dibuat, mereka memutuskan untuk memberi jarak, memberi ruang untuk diri mereka masing-masing. Tetapi meskipun begitu, mereka tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah benar-benar menghilang. Ketegangan yang terbangun, ikatan yang tak terlihat, tetap ada, menunggu waktu yang tepat untuk kembali hadir. Malam itu, tokoh utama duduk sendiri di kamarnya, memikirkan apa yang terjadi. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Namun, hati kecilnya masih berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa menemukan jalan untuk melanjutkan perjalanan ini tanpa rasa takut atau keraguan. Tetapi untuk saat ini, mereka harus melangkah mundur dan memberi waktu pada diri mereka untuk menyembuhkan luka yang mungkin telah tercipta dalam proses ini.